Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Di sini, sebelum saya memasuki materi yang akan saya dan teman saya jelaskan, maka perkenankanlah saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Fitri Wahyuningrum, NIM A5101909196 dari kelas 4D, dan selanjutnya ada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Indah Cahyani, NIM A5101909193. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Amini, NIM A5101909195. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Isjaningrum, NIM A5101902003. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian rajin. Rajin secara bahasa adalah orang yang suka bekerja, orang yang bersungguh-sungguh ketika bekerja, dan orang yang selalu berusaha dengan giat. Sedangkan secara istilah, rajin adalah kontinuitas melakukan sesuatu dengan rasa senang tanpa paksaan dari siapapun. Dan dapat disimpulkan bahwa rajin adalah suatu perilaku giat yang mengarahkan pada suatu tujuan. Secara umum, rajin digambarkan sebagai hubungan antara upaya dan hasil kerja nyata melalui kegiatan kerja yang sebenarnya. Selanjutnya, manfaat rajin belajar. Manfaat rajin belajar yang pertama yaitu 1. Meningkatkan kemampuan otak sehingga tidak menjadi orang yang mudah lupa. Yang kedua, rajin belajar sama dengan kita berolahraga otak. Dan yang ketiga, menambah wawasan bila kita berkomunikasi dan berkenalan dengan orang baru. Yang keempat, orang rajin belajar biasanya termasuk orang yang sabar dan penuh prinsip dalam menjalani kehidupan. Yang kelima, tidak ada yang rugi dari orang yang rajin belajar, walaupun ia adalah seorang petani sekalipun. Jadi rajin ada 10, yaitu yang pertama, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin. Yang ketiga, mencari ilmu pengetahuan dengan rajin, mengadakan penelitian sederhana untuk kepentingan belajar. Yang keempat, rajin menganalisis pengetahuan yang berhubungan dengan pelajaran sehari-hari di tempat menimba ilmu, sekolah, atau perguruan tinggi. Yang kelima, merealisasikan ide dan gagasan dalam pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Keenam, rajin melakukan berbagai percobaan sederhana sesuai dengan ilmu yang diajarkan. Ketujuh, rajin mencari alternatif pemecahan permasalahan jika menghadapi berbagai kendala dalam belajar. Yang kedelapan, melakukan diskusi dengan teman jika terdapat permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Yang kesembilan, rajin bertanya jika banyak hal yang tidak diketahui. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pelajaran dengan cara mempelajari dan memperdalam pengetahuan. Dan yang terakhir ada poster yang telah kami buat. Di dalam poster tersebut, yang pertama yang kita lihat ada tulisan rajin pangkal pandai. Di situ memiliki artian di mana kita sebagai seorang pelajar, apabila kita rajin belajar, maka yang akan kita tuai selanjutnya adalah kepandaian atau kepintaran dalam ilmu pengetahuan dalam segi apapun. Kita dapat belajar apapun, entah itu pengetahuan kognitif, pengetahuan ilmu pengetahuan, ataupun pengetahuan mengenai agama. Apabila kita rajin belajar, maka kita akan menjadi pandai. Dan setelah itu di bawahnya ada tulisan malas pangkal bodoh, dimana apabila kita menjadi seorang pelajar, menjadi seorang siswa, kita malas belajar, kita tidak mau belajar, kita tidak mau membaca buku, maka kita tidak mendapatkan apapun, kita tidak memiliki ilmu apapun, sehingga kita akan menjadi bodoh, dimana kita tidak memiliki ilmu sama sekali. Dan kata-kata yang kedua, terdapat tulisan, ingat, dunia ada di dalam buku, bacalah buku, maka dunia ada di tanganmu. Nah, dari kata-kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila kita rajin membaca buku, maka kita dapat mengetahui pengetahuan dari seluruh dunia tanpa kita harus belajar satu persatu di negara-negara di seluruh dunia ini. Dari kata-kata tersebut, kami mengingat bahwa ada satu cuplikan film yang sangat mewakili kata-kata tersebut, yaitu dari film Raden Ajeng Kartini. Berikut cuplikannya.
Afgevaardigde heer, ik wil u allereerst een vraag stellen. Heeft u een eigen dochter? Ja. Ik wil u heel graag vragen om haar in uw achterhoofd te houden als u luistert naar het verhaal van deze dochter en deze vrouw. Dat is Hilda van Zuilenburg. Een personage in mijn roman. Een advocaat die de armen en onderdrukte vrouwen De verdedigt. jongste is nog geen jaar oud. En elke dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, werkt zij als wasvrouw voor een klein salaris. Ik ben Cecile de Jong. U kunt u indenken wat voor armoede zij bevangt. Een dusdanige armoede die haar ertoe dwong deze diefstal te begaan. Wat scheelt je, Cartini? U kunt u indenken. Zij is wat zeer voor intelligent. armoede zij bevangt. Zij heeft vast een zekere middelbare school afgemaakt. Dwong Ja, deze diefstal te en ze is echtgenote. En moeder van een leuk kind. Is zij getrouwd? Wat zou er met die 4 kleine kindjes gebeuren? Dat mag u niet op uw geweten hebben. Daarom vraag ik u, laat haar gaan. Kagem Kang Mas Sostrokartono sing tak tresnani di negara Londo. Matur nuwun sanget atas hadiah yang sangat berharga ini. Panjenengan leres, Kang Mas. Tidak ada yang lebih berharga selain membebaskan pikiran. Nah, dari cuplikan film tersebut dapat kita simpulkan bahwa walaupun kita hanya membaca buku, kita dapat mengetahui pengetahuan dunia yang seluas-luasnya. Kita dapat berimajinasi seluas-luasnya, walaupun hanya dengan membaca buku. Dan yang terakhir, kita ambil dari kutipan Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan perihnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Di mana kata-kata ini menjelaskan kita harus menahan seberat apapun kita belajar. Namun hasil yang akan kita dapat akan sesuai dengan apa yang telah kita bayarkan saat kita belajar. Namun apabila kita lelah, kita tidak mau untuk terus belajar, maka di kemudian kita harus sanggup menahan perihnya kebodohan, di mana seseorang apabila dia sangat untuk belajar, dia akan berkata-kata dengan ilmunya. Sedangkan dia yang malas belajar, maka dia akan berbicara seperti tong kosong berbunyi nyaring. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya, mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata dari saya dan teman-teman saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.